Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Engkau sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami semua. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini Tuhan Kau kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, salam Bapak Ibu, monggo. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan, satu minggu ini kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema kita satu minggu tidak hanya lebih dari bertahan, tetapi kita juga bertumbuh. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan di dalam Yakobus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Biar kami baca dari ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur ya kalau di dalam hari-hari ini memang banyak peristiwa, banyak persoalan yang hadir di negeri kita Bapak Ibu. Faktor utama memang ekonomi, tapi kita tidak bisa bersandar kepada keadaan yang terjadi itu, karena kita percaya kepada Tuhan. Bila Tuhan hadir di tengah kita, bila Tuhan ada bersama dengan kita, semuanya dalam hidup kita bisa penuhi. Nah, seiring dengan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau kita di dalam materi bertumbuh dan bertahan dan bertumbuh dalam satu kehidupan, saya sengaja memang mengambil dari Yakobus, karena kalau kita melihat dari tema kita lebih dari bertahan dan bertumbuh, kalau direnungkan bagaimana kita hidup di dalam sebuah kehidupan yang mengalami pencobaan dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pencobaan itu kadang kita hadapi, pencobaan itu kadang-kadang kita tidak sadari kedatangannya Bapak Ibu, tapi kita dituntut untuk bertumbuh di dalam sebuah pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Lewat pencobaan setidaknya ada sebuah perubahan karakter kita Bapak Ibu, dan iman kita akan menjadi kuat. Jadi memang kalau kita melihat dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu kadang-kadang tidak izinkan kita selalu hidup di dalam zona nyaman yang kita alami selalu. Tetapi Tuhan menginginkan kita mungkin di sebuah percobaan, supaya kita tidak hanya duduk di zona nyaman, sehingga kita ini bisa berinteraksi bagaimana hidup kita itu menjadi hidup yang semakin dewasa, hidup yang semakin bisa bertumbuh dan bisa bertahan menghadapi segala apa yang ada dan apa yang kita alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau katakan lewat pencobaan hidup kita ini dibentuk Bapak Ibu. Jadi bagaimana Tuhan sebenarnya membentuk jati diri kita ini
Bisa kita katakan secara sungguh-sungguh lewat pencobaan ini kita bisa dibentuk menjadi orang yang mengerti apa maksud Tuhan di hidup kita. Kita bisa tahu susah payahnya misalnya begitu ya. Jadi payah itu bagaimana kita untuk tumbuh di dalam kehidupan yang seyogyanya mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketekunan kita harus terus bertumbuh dan membuat kita kuat dan matang. Tuhan menuntut supaya kita semakin tekun. Tuhan menuntut kita menjadi kuat. Tanpa pencobaan itu, bahwa ketekunan itu mungkin sangat sulit kita rasakan sungguh-sungguh ya. Jadi lewat pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman kita secara hidup ini membuat kita bisa berjalan lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita mungkin, bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan yang semakin baik, ada kalanya bahwa kita tidak lepas dari pencobaan yang pernah kita alami. Jadi kita tidak mau lagi jatuh dalam pencobaan, kita tidak mau lagi mengalami persoalan, kita semakin mau hati-hati, kita semakin mau bertekun, kita semakin mau untuk semuanya kita rasakan secara baik semua. Kita rindu karena kita sudah pernah mengalami hal yang mungkin katakan jauh lebih sakit atau mungkin kita jatuh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang selanjutnya bahwa kita itu lewat pencobaan menjadi orang yang tahan uji. Kita menjadi orang yang tahan uji, setidaknya tidak mudah runtuh Bapak Ibu. Orang yang sudah kuat, sudah tadi seperti yang saya bilang bahwa dia kuat, kalaupun ada rintangan sedikit, dia pasti tahan uji Bapak Ibu. Dianggapnya sudah biasa, kehidupan ini ada suka dukanya sudah biasa. Tapi orang yang belum pernah mengalami persoalan, ketika dia jatuh, ketika dia mengalami segala sesuatu, pasti kelabakan Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa pencobaan yang pernah kita alami yang Tuhan berikan, bahwa kita itu supaya membentuk jati diri yang baik, bahwa kita ini juga menjadi kuat dan bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Roma Bapak Ibu, Roma 5 ayat 3 demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita merasakan pencobaan datang dari Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tahan uji, dan tahan uji ini juga menimbulkan ketekunan dan pengharapan di hidup kita Bapak Ibu. Yang selanjutnya dikatakan bahwa lewat pencobaan kita dibentuk menjadi yang memiliki iman yang kuat dan teguh, bahwa kita tidak menjadi orang yang berombang-ambing Bapak Ibu. Kita tidak seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-8 di Yakobus tadi, hanya nggak kita baca semua. Di Yakobus tadi kalau kita lihat di ayat 8, dikatakan demikian, sebab orang yang mendua hati tak akan tenang dalam kehidupannya. Jadi kalau kita melihat tadi bahwa lewat pencobaan kita dibentuk, kita menjadi memiliki iman yang kuat, yang teguh. Kita tidak gampang terombang-ambing, kita tidak gampang diubah oleh sekitar kita, diubah oleh lingkungan yang mungkin begitu dahsyat mengubah kehidupan zaman sekarang. Tapi karena kita sudah menjadi orang yang kuat, kita sudah menjadi terbentuk jadi diri dengan iman kita pun merasakan menjadi teguh di dalam menghadapinya semua Bapak Ibu. Tenang, dan juga kita merasakan berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat demo sekarang ini terjadi di mana-mana, mahasiswa ini sekarang sudah mulai demo ya. Demo minta apa itu? MBG, bubarkan MBG, bubarkan Merah Putih, KSP Merah Putih.
apalagi tuntut pertanggungjawaban presiden. Ya, kita melihat sekarang ya secara ekonomi global memang semuanya berdampak, terutama dikatakan apa? Turunkan UKT ya buat mahasiswa-mahasiswa ya, karena memang BBM lagi yang menjadi sekarang ini sudah 16 sekian. Sekali berangkat kerja tidak cukup 1 liter Bapak Ibu ya. Ini memang dampak yang kita alami dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan bahkan lebih dari ini ke depan akan terjadi lebih lagi. Daya beli kita kurang, bahwa harga-harga akan naik, inflasi yang begitu dahsyat membuat kita semakin terpuruk semua Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan tetap berjalan dengan Tuhan. Orang yang selalu percaya dan punya iman, dia selalu melangkah dengan iman. Peristiwa-peristiwa itu ya konsep ya banyak juga yang kadang bunuh diri gara-gara tidak mampu melewati. Dia tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan Bapak Ibu. Tapi kita melihat bahwa pencobaan ini membentuk kita menjadi kuat dalam iman Bapak Ibu. Jadi kita tidak pernah takut. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Kalau udah Tuhan kasihkan pekerjaan untuk sementara, kita bertahan di dalam posisi kita pekerjaan masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak perlu berpikir yang macam-macam. Yang penting untuk sampai melewati masa-masa itu kita bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu. Kita melihat memang tidak baik ya, hari-hari kita tidak baik, kondisi kita tidak baik, semua keadaan Indonesia tidak baik. Aduh, luar biasa Bapak Ibu saudara, semua luar biasa. Jadi lebih baik senyum Bapak Ibu ya. Kalau ada lagu dunia apa, senyum dalam apa? Senyum walaupun di dalam sebuah kesedihan, tetap kita senyum aja, gak apa-apa, semua berjalan dengan baik. Tuhan pasti tolong kita kok semua. Kita tidak pernah Tuhan tinggalkan. Pertolongan itu selalu ada. Tadi pujiannya Bang Alo itu tadi yang saya senang, bahwa memang itulah kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa jalan di kondisi-kondisi sekarang. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak bisa tenang Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau selalu bersandar dan berdoa kepada Tuhan aja. Kita mau lakukan aja apa dalam kehidupan kita yang mungkin Tuhan sudah berikan jauh sebelumnya. Dan selanjutnya menjadi pribadi yang kuat untuk bertumbuh, bukan berada dalam kita ini bertahan saja, tapi kita akan bertumbuh ke arah yang sangat baik Bapak Ibu. Pertumbuhan itu memang dibutuhkan proses yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh minggu kemarin daripada Pak Yohanes. Untuk bertumbuh itu ada prosesnya Bapak Ibu. Untuk bertumbuh itu ada beberapa harus yang dilewati. Dia menggambarkan kapan hari itu seperti kucing, anak kucing yang mau naik, dia harus berproses untuk bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Jadi memang untuk bertumbuh lewat pencobaan, ya kita mau harus tidak hanya bertahan, tapi dikuatkan dulu, bahwa otot kita itu dikuatkan. Mungkin kekuatan hidup kita ini diberikan tambahan stamina supaya kita kuat menghadapi Bapak Ibu. Kalau kita nggak kuat menghadapi, nggak ada stamina, bisa shock, mati Bapak Ibu ya. Kita bisa mati. Zaman sekarang ini kan bisa sebentar saja Bapak Ibu. Yang selanjutnya orang yang bertumbuh pasti akan bisa keluar dari segala pencobaan Bapak Ibu. Jadi jangan selalu masalah pencobaan terus datang. Jangan sampai gitu. Saya orangnya sebenarnya paling orang gak suka dengan orang yang suka mengeluh. Secara pribadi saya tidak suka Bapak Ibu. Kalau saya punya teman dikit mengeluh, dikit mengeluh, secara pribadi saya nggak suka lihat orang-orang karakter begitu. Orang karakter begitu berarti saya anggap dia tidak bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Karena kita semua mengalami sebenarnya apapun pencobaan peristiwa, tapi ada orang yang diam, ada orang yang tidak menghiraukan, ada orang yang itu dia tekuni saja, tidak mengungkapkan apa yang pernah dialami dalam hidupnya. Nah, makanya kalau saya melihat ada orang-orang gitu, ini orang nggak ngerti, mungkin lebih dari situ orang lain lebih dialami, tapi dia diam, dia hanya berdoa sama Tuhan, dia hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan dari dia Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita melihat bahwa bertumbuh pasti akan kita bisa keluar
dari zona aman, zona yang sakit ini pencobaan. Bagaimana kita supaya bisa keluar? Setidaknya kita mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam wawasan kita tentu, bertumbuh di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita, Bapak Ibu. Bagaimana hari-hari ini bisa kita lewati dan bagaimana kita juga bisa merasakan berkat-berkat Tuhan itu, dan kita tidak jatuh selalu di dalam persoalan, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan apa? Kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak, Bapak Ibu ya. Bisa jatuh tapi tidak tergeletak, Bapak Ibu. Nah, di Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ini tidak teori. Saya lihat dulu di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita mau berakar dan kita mau dibangun di dalam Tuhan lewat pencobaan, dan kita bertambah teguh dan iman kita semakin kuat, dan kita mau berlimpah dengan syukur apapun yang kita alami. Amin, Bapak Ibu. Kita mau bersyukur selalu di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari leader, singer, pemain musik, kita maju, kita angkat